Jumpa lagi di Maliawan Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang resistor. Kali ini, saya akan coba menjelaskan apa itu resistor, kemudian kode warna resistor, cara menghitung hambatan, apa saja fungsi resistor, serta perhitungan di aplikasinya. Apa itu resistor? Resistor adalah komponen elektronika pasif dengan dua terminal atau dua kaki yang menerapkan hambatan listrik sebagai bagian dari suatu rangkaian listrik. Seperti apa sih wujud dan bentuk resistor? Di pasaran banyak sekali jenis dan bentuk resistor, dan beberapa seperti tampak pada gambar berikut. Apa yang membedakannya? Di antaranya adalah bahannya yang berbeda. Contohnya untuk resistor ini adalah metal film, untuk yang ini karbon, ini metal oxide, keramik, kapur, dan ini keramik juga. Selain itu, masing-masing bentuk ukuran ini juga membedakan kemampuan terhadap daya listrik. Selain itu ada juga yang dibedakan dari toleransinya. Seperti apa simbol resistor yang dipakai dalam skematik diagram? Kita bisa memakai simbol seperti ini atau yang kotak ini. Untuk satuannya adalah ohm dengan simbol seperti ini. Untuk kode warna, resistor ada beberapa macam. Ada yang terdiri dari 3 pita, 4 pita, 5 pita, dan 6 pita. Pada kesempatan kali ini, saya hanya sajikan yang 4 dan 5 pita saja, karena yang banyak di pasaran adalah itu. Oke, kita bisa lihat tabel berikut ini. Untuk kolom pertama, ini adalah warna, hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan polos. Kalau untuk polos itu artinya tidak ada warnanya sama sekali. Pita pertama dan kedua digunakan untuk angka, sedangkan pita ketiga adalah faktor pengali. Untuk pita keempat adalah nilai toleransinya. Baik, kita bisa langsung coba untuk menghitung. Untuk pita pertama, warnanya jingga. Kalau kita lihat tabel, angkanya 3. Oke, kita tulis 3 di sini. Kemudian pita kedua, warnanya biru. Biru 6. Kemudian pita ketiga, coklat kali 10. Kita tulis kali 10 di sini. Kemudian untuk pita keempat, warna emas 5%. Kita tulis plus minus 5%. Oh ya, untuk urutannya ini kan bisa saja terbalik membacanya. Tetapi kita bisa perhatikan di sini. Antara pita 1, 2, 3, sama 4. Antara 3 dan 4 ini jaraknya agak beda dengan pita yang lain. Ini menandakan adalah urutan yang terakhir. Jadi kita membacanya dari sini. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu angkanya, kita gabung. Dari 3, 6 kali 10
jadi 360 ohm, plus minus 5%. Sedangkan untuk resistor yang menggunakan 5 pita, ini sedikit berbeda di pita ketiga. Kalau pita ketiga di resistor yang 4 pita, pita ketiga adalah faktor pengali. Sedangkan kalau di pita ketiga di 5 pita, resistor dengan 5 pita, pita ketiga adalah masih angka. Jadi pita 1, 2, 3 ini menunjukkan angka, sedangkan faktor pengalinya di pita keempat. Kita bisa langsung coba untuk membacanya. Pita pertama biru 6, pita kedua abu-abu 8, pita ketiga hitam 0, pita keempat jingga, ini angka 3, jadi dikalikan 1000 kali 1000. Kemudian pita kelima coklat 1%, jadi plus minus 1%. Jadi kalau digabung 680 kali 1000, jadi 680.000 ohm, plus minus 1%. Bisa juga kita singkat menjadi 680 kilo ohm, plus minus 1%. Kita akan coba dengan kode warna yang lain, yang sedikit berbeda. Masih tetap di 5 pita. Untuk pita pertama, coklat 1, angka 1. Pita kedua, hitam, angka 0. Pita ketiga, masih hitam juga, 0. Kemudian yang pita keempat, ini 0,01 dari perak, warna perak. Faktor pengalinya 0,01. Kemudian untuk pita kelima 1%, warna coklat. Jadi kalau digabung, karena 100 kali 0,01, maka hasilnya 1 ohm, plus minus 1%. Toleransi. Apa sih yang dimaksud toleransi? Jadi toleransi ini ketika pabrik membuat itu sudah ditentukan nilainya. Misalnya seperti ini. Resistor ini sudah ditentukan bahwa nilainya adalah 200 ohm. Dan jika toleransinya semakin kecil, maka nilai aktual dari resistor ini akan lebih mendekati ke 200 ohm. Tetapi kalau toleransinya nilainya terlalu besar, maka penyimpangannya akan semakin besar juga. Langsung saja kita ambil contoh 200 ohm plus minus 1%. Jadi artinya toleransinya itu 1% dari 200 ohm. Kalau kita hitung 1% adalah 1/100 kali 200 ohm. Hasilnya 2 ohm. Jadi toleransinya 2 ohm. Plus minus 2 ohm. Jadi dari plus minus 2 ohm ini kita bisa hitung acuan kita adalah 200 ohm. Artinya nilai hambatan paling kecil adalah 200 dikurangi 2. Sedangkan maksimumnya 200 ditambah 2. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa resistor ini paling kecil nilainya adalah 198 ohm dan paling besar kemungkinannya 202 ohm.
bagaimana menghitung total nilai hambatan untuk satu rangkaian seri seperti ini. Rumus yang kita pakai, RS adalah hambatan total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Untuk mudahnya, kita ambil contoh R1 100 ohm, R2 120 ohm, R3 220 ohm. Jadi kalau kita hitung, R totalnya adalah 100 ditambah 120 ditambah 220. Hasilnya 440. Jadi kalau kita bikin sederhana, kita bisa ganti dengan resistor yang 440 ohm. Bagaimana dengan rangkaian resistor yang tersusun secara paralel? Jadi rangkaian paralel itu seperti ini. Jadi bisa kita lihat seperti ini, kemudian disederhanakan menjadi satu resistor, kita lambangkan sebagai RP. Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini kalau paralelnya ada 3 atau 4, itu tinggal dilanjutkan aja di sini. 1 per R3 plus 1 per R4. Karena ini hanya 2, jadi cuma 2 yang saya gunakan. Sebagai contoh, anggap saja R1 200 ohm dan R2 300 ohm. Kalau kita masukkan dalam rumusnya, 1 per RP sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 300. Karena ini adalah penjumlahan pecahan, jadi kita harus samakan penyebutnya. Jadi untuk 200 dan 300, mudahnya kita ambil angka 600. Untuk angka 3 ini berasal dari 600 dibagi 200 kali 1, hasilnya 3. Sedangkan yang ini 600 dibagi 300, hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2. Kita masukkan di sini. Setelah penyebutnya sama, kita bisa langsung jumlahkan. Jadi 1 per RP sama dengan ini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 600 karena penyebutnya sama, kita bisa gabung di sini. 600. Karena yang kita cari adalah RP, maka RP kita naikkan, kita balik. Yang satu kita pindah ke bawah, jadi RP per 1. Kalau per 1 kan tetap angkanya, jadi tetap RP, jadi satunya bisa kita hilangkan. Kemudian karena yang sebelah kiri sama dengan kita balik, maka yang sebelah kanan sama dengan harus kita balik juga. Jadi 600 posisinya jadi di atas, 5 jadi di bawah. Hasilnya 600 dibagi 5, 120 ohm. Jadi nilai hambatan total dari rangkaian paralel ini adalah 120 ohm sebagai pengganti. Jadi kita bisa gunakan satu resistor. Bagaimana kalau rangkaiannya kombinasi dari seri dan paralel? Untuk mudahnya, kita hitung yang paralel dulu. Dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R3 dari sini, ditambah 1 per R4. Setelah ketemu, kita gambar kembali, tetapi rangkaian paralelnya kita ganti dengan satu resistor, sehingga tersusun seri seperti ini. Setelah tersusun seri, kita bisa hitung rangkaian seri totalnya. Jadi R1 ditambah R2, R1 tambah R2, ditambah RP. Fungsi resistor di dalam suatu rangkaian listrik
resistor digunakan untuk mengurangi aliran arus listrik, mengatur besarnya sinyal, membagi tegangan listrik, dan beberapa kegunaan yang lain. Memang sebenarnya banyak kegunaan resistor ini, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan berikan 2 contoh diantaranya. Salah satunya adalah mengurangi aliran arus listrik. Sebagai contoh bisa kita lihat terangkan di sini. Jadi ada lampu, ini adalah lampu pijar ya, beda sama LED. Kalau untuk LED perhitungannya nanti lain, akan saya bahas di kesempatan yang lain. Ini lampu pijar, di lampunya tertulis 12 volt 6 watt. Jadi ini sudah desain dari pabriknya. Jadi kalau lampu ini diberi sumber tegangan 12 volt, dia akan menyala secara normal dengan daya 6 watt. Tapi bagaimana jika kita punya sumber tegangan 24 volt? Jadi yang awalnya tadi 12 volt, kita naikkan ke 24. Kemungkinan besar lampu ini akan putus atau terbakar karena arus yang mengalir melebihi kemampuan dari desain dari pabrikan. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Karena kita tidak punya sumber tegangan 12, sedangkan yang kita punya hanya 24. Caranya salah satunya kita bisa menambahkan resistor di sini. Dan bagaimana cara menghitungnya? Saya sudah siapkan beberapa rumus yang nanti kita pakai untuk perhitungan. Untuk yang paling atas ini adalah dari hukum Ohm ya. Jadi I sama dengan V per R, di mana I adalah arus listrik, satuannya ampere, V adalah tegangan, satuannya volt, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Dari persamaan di atas, kita bisa balik juga untuk mencari V sama dengan I kali R. Untuk persamaan yang kedua ini, P sama dengan V kali I. Ini adalah rumus daya listrik, di mana P sama dengan daya listrik, V sama dengan tegangan, dan I sama dengan arus. Dari 2 persamaan ini, kita bisa gabung di sini. Jadi dari persamaan P sama dengan V kali I, I-nya saya ambilkan dari rumus paling atas, V sama dengan I sama dengan V per R. Jadi di sini I-nya saya ganti V per R. Jadi V turun, I jadi V per R. Kemudian kalau kita mencari R dari persamaan di atas ini, kita bisa balik, P-nya dipindah ke bawah, jadi V kuadrat per P. Untuk persamaan yang lain, ini diambilkan dari rumus P sama dengan V kali I, tapi V-nya diganti ini, V-nya diganti I kali R. Jadi ketemunya I kuadrat R. Kalau kita melihat gambar ini tidak ada percabangan ya. Jadi arus yang mengalir di lampu ini sama dengan arus yang mengalir di semua jalur di R juga. Jadi arus di R dan arus di lampu ini sama. Karena kita tahu tadi bahwa lampu ini akan bekerja normal pada tegangan 12 volt dan daya 6 watt. Kita akan cari
berapa sih arus yang mengalir normalnya untuk lampu ini. Bisa kita lihat dari persamaan ini. I lampu sama dengan P dibagi V dari rumus ini. Jadi ini dibalik ya. Jadi yang dicari I. I sama dengan P per V. Karena P-nya 6 watt, V-nya 12, kita masih pakai standarnya lampu. Kita hasilnya setengah ampere. Jadi normalnya lampu ini bekerja pada arus setengah ampere. Kita juga bisa menghitung berapa sih hambatan dari lampu ini. Kita bisa gunakan rumus R lampu sama dengan V kuadrat per P, di mana V masih kita pakai yang 12 kali 12 dibagi P, P-nya 6, ketemu 24 ohm. Jadi hambatan dalam lampu adalah 24 ohm. Jadi kita tahu tadi bahwa arus yang mengalir di R, arus yang mengalir di sini juga sama dengan arus yang mengalir di lampu. Jadi I sama dengan I lampu sama dengan 0,5 ampere. Jadi ini sebagai acuan kita bahwa kalau tegangannya kita naikkan, kita harus menambah resistor di sini dengan harapan arus yang mengalir di rangkaian ini masih tetap setengah ampere. Selanjutnya kita bisa hitung karena kita sudah tahu bahwa arus yang mengalir di sini adalah harus setengah ampere, maka kita gunakan rumus R sama dengan V per I, di mana V adalah 24 volt, sedangkan I adalah 0,5 ampere. Tetapi di sini adalah R total ya, karena di sini ada hambatan lampu dan di sini ada R. Jadi ini tersusun seri. Jadi saya simbolkan di sini RS. Hasilnya 48 ohm. RS sama dengan R ditambah R lampu. Jadi kalau kita balik, kita mencari nilai R ini, maka R sama dengan R total dikurangi R lampu. R total tadi 48 dikurangi 24. 24 R-nya lampu yang sudah kita hitung di atas. Jadi hasilnya R-nya, nilai hambatan R adalah 24 ohm. Tidak berhenti di situ saja. Selain menentukan nilai hambatan, kita harus menentukan berapa sih besar daya yang diperlukan untuk R ini. Karena kalau salah perhitungan, ternyata daya yang mengalir melebihi kapasitas resistor, kemungkinan besar resistor akan terbakar atau putus. Oke, kita hitung menggunakan rumus P sama dengan I kuadrat R. Karena kita sudah tahu bahwa arus yang mengalir di sini adalah setengah ampere. Jadi setengah kali R-nya. R ini adalah khusus untuk hambatan yang ada di sini. Karena kita mencari dayanya resistor ini. 24 ketemu 6 watt. Artinya kita harus pakai resistor yang
lebih besar dari 6 watt. Yang ada di pasaran adalah 10 watt. Jadi kita gunakan resistor 10 watt 24 ohm. Fungsi resistor yang lain adalah membagi tegangan listrik. Bisa kita lihat rangkaiannya di sini. Jadi ini bisa kita gunakan, misalnya kita punya sumber tegangan atau modul yang outputnya akan dibaca di modul yang lain, tetapi range-nya berbeda. Jadi output yang dikeluarkan dari modul yang di sebelah kiri sini, range-nya anggap saja 0 sampai 20 volt DC, sedangkan modul pembacanya adalah 0 sampai 5 volt DC. Jadi istilahnya kita memerlukan konverter ya. Jadi dari 0 ke 20 dirubah menjadi 0 ke 5. Bisa dilihat di persamaan berikut. Vin, ini adalah Vin, sama dengan penjumlahan dari tegangan jepit yang ada di R1 ditambah dengan tegangan jepit yang ada di R2. Jadi totalnya sama. Ini dari in, kemudian dibagi di sini oleh resistor, dan totalnya adalah sama. Kemudian outputnya untuk VR2 ini yang nanti kita gunakan. Jadi dengan persamaan yang kedua, VR2 sama dengan V input dari sini kali hasil dari R2 dibagi R1 plus R2. Untuk mudahnya langsung saja kita hitung. Kita ambil acuan R1 kita pakai 3 kilo. Jadi kita tinggal menghitung berapa sih nilai hambatan R2 yang kita perlukan. Mengacu dari rumus ini, maka VR2, jadi kita ambil nilai maksimumnya ya. Di sini 0 sampai 5, jadi kita ambil 5 masuk di VR2. Kemudian di sini V input, kita ambil maksimumnya juga 20. Masukkan 20 di sini. Kemudian R2 yang kita cari nanti dibagi R1 3 kilo. Kita bisa hilangkan kilonya, nanti kita pakai untuk di hasilnya, hasil terakhirnya. Plus R2. R2 juga masih nanti kita cari nilainya. Dari persamaan di atas, 20 bisa kita turunkan ke bawah, jadi menyeberang sama dengan 5 per 20 sama dengan R2 per 3 plus R2. Yang ini masih tetap di sebelah kanan sama dengan hanya 20 yang nyebrang ya. 5 dibagi 20 sama dengan 0,25. R2 per 3 plus R2 masih tetap. Kemudian 3 plus R2 ini, karena ini bentuk pembagian, kalau menyeberang dia akan menjadi bentuk perkalian, tapi posisinya di sebelah kiri sama dengan. Jadi 0,25 tetap di sini, dikalikan 3 plus R2 sama dengan R2. R2 yang sini tetap di atas. Lanjut. Jadi kita kalikan satu-satu, 0,25 kali 3 hasilnya 0,75. 0,25 kali R2 hasilnya 0,25 R2 sama dengan R2. R2 masih tetap.
Kemudian 0,R25R2 ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan dari positif jadi negatif. Yang 0,75 masih tetap di sini sama dengan R2, dari sini tetap dikurangi 0,25R2. Jadi di sini sebenarnya ini 1 ya. 1 R2 dikurangi 0,25R2. Artinya 1 dikurangi 0,25. Hasilnya 0,75. R2-nya masih tetap ikut. Kemudian di sini masih 0,75. R2 sama dengan 0,75 dibagi 0,75 yang ada di sini. Ini sengaja saya balik biar hasilnya kelihatan R2-nya di sini. 0,75 dibagi 0,75 hasilnya 1. Karena tadi kita pakai kilo di sini, maka di sini satuannya juga kilo. Jadi kita sudah dapatkan nilai R1-nya 3 kilo dan R2-nya 1 kilo ohm. Cukup di sini untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Maliaman Channel pada topik yang lain.